Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat yang dimana kita masih panjang umur, masih jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah Ustaz Zakat Thoriq dimanapun berada, pada maghrib ya, menjelang malam kita akan berbincang-bincang tentang sekitar ajaran guru kita, yaitu Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Di mana dalam ajaran Abah Guru ini ada yang disebut ajaran latifah, 7 latifah yang diberikan kepada murid Abah. Alangkah baiknya pada kesempatan ini kita akan menyadur doa Syekh Mursyid, doa guru yang sering dibaca ketika salaman, itu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rfar hijaba tahliyatahum biqalibal muridin ma'ala ta'ifihim liko anur min masyaihil kiram afadanallah alaina bi barakatih. Allahumma rfar hijab tahliyat. Ya Allah, bukakanlah hijab, titik yang menghalangi hati si murid tadi. Uqalibal muridin, uqalibal muridin, aku rubah, aku balik dia menjadi murid. Ma'ala ta'ifihim, beserta latifah-latifahnya, liko anur, supaya bertemu cahaya min masyaihil kiram, dari guru-guru kita yang mulia. Abadallah alaina bi barakatihi, mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita dengan kebarokahannya guru-guru yang mulia. Ini doa Syekh Mursyid yang diajarkan Abah Guru kepada badal-badalnya. Dan ini perlu kita kaji. Ternyata murid, seorang mursyid itu untuk ketemu
cahaya kemursidan, cahaya guru yang mulia tadi, itu memang harus ada latifah. Tanpa ada latifah yang ditanam di diri setiap murid itu, maka zikir la ilaha illallah maupun zikir hobi itu tak ada gunanya. Ternyata para ikhwan dan akhwat, Abah Guru memberikan latifah sampai 7 latifah kepada murid-murid beliau. Tidak lain si murid itu untuk bisa menyerap, merasakan, mengambil cahaya dari guru yang mulia, dari mursyid. Nah, fungsi cahaya inilah di mana nanti cahaya tadi akan menerangi kolbunya si murid. Cahaya tadi bisa menerangi ruhnya si murid. Cahaya tadi bisa menerangi sirnya si murid. Cahaya tadi bisa menerangi khafinya si murid. Cahaya tadi bisa menerangi latifah ahfanya si murid. Cahaya tadi bisa menerangi latifah nafsi yang murid. Cahaya tadi bisa menerangi latifah qalbnya. Jadi sekali lagi, kenapa murid seseorang itu harus dijadiin murid dulu oleh syekh mursyid? Itulah datang bawa kebodohan, dosa perdosaan. Jadilah kamu di hadapan gurumu seakan-akan mayit di hadapan orangnya hidup. Kun amama sayyika karena kamu itu dihai. Seorang sikap murid mursyid ke anak mayit. Kenapa ke anak mayitun? Jadilah kamu di hadapan guru mursyidmu ke anak mayitun. Karena disitulah murid dengan kunci uqolibal muridin ma'ala toipihi. Uqolib, aku jadikan, aku rubah, aku balik. Yang tadinya bukan siapa-siapa, kemudian diikat dengan murid. Nah, ketika jadi murid mursyid, maka dikasih ma'ala toifihim, dikasihlah alat latifah latoif, latifah yang 7 tadi. Tidak lain fungsinya si murid tadi bisa liko anur, bisa mengambil cahaya min masyayikh kiram, dari guru-guru yang mulia. Kenapa cahayanya dari guru mulia nggak langsung ke Allah, ke Rasul? Karena seorang murid nggak bisa seperti itu. Makanya banyak orang pengakuan langsung ke Allah, langsung ke Rasul, itu pengakuan, saudara. Berarti kan si murid ini membawa cahaya dari gurunya. Ketika si murid tidak sama dengan cahaya yang didapatkan dari guru, maka doa terakhir, afadallah alaina bibarakatih. Allah, mudah-mudahan Allah memberikan, mencurahkan kepada kita cucuran barokah Sayyidina Al-Mukarram tadi. Itu si murid tuh ya. Jadi mursyid itu benar-benar bertanggung jawab zahir maupun batin. Yang bisa menanam latifah itu hanya syekh mursyid. Selain syekh mursyid gak bisa, saudara. Maka zaman modern, zaman sekarang ini
hanya Syekh Mursyid lah yang bisa memberikan 7 latifah. Kalau kau ngaji kitab doang, pesantren atau ngaji syariat, itu nggak bakal sampai. Tapi kalau kita datang ke guru mursyid dengan bawa kebodohan, dosa perdosaan, pengen diakui murid dari dunia sampai akhirat, supaya diusulkan ibadah kita kepada Allah, kemudian mursyid dia menerima, maka kita perjalanan kita mulus. Perjalanan kita mulus. Sulit dan terjal perjalanan ini menuju Allah, tidak bisa langsung, saudara. Yang sering Ustaz Jakatri katakan, jadilah kamu bersama Allah. Kalau memang kamu belum mampu bersama Allah, kun ma'an Allah. Jadilah kamu bersama orang yang sudah sama Allah. Nah itu cari. Siapa al ulama warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya. Siapa ulama warasatul anbiya itu? Maka Ustaz Jakatri berpendapat dari ulama tadi adalah walia mursyid Syekh Mursyid. Insyaallah jadi murid-murid guru mursyid tenang jiwanya. Dikasih zikir jahar, alhamdulillah 165. Dikasih zikir khofi, alhamdulillah 100 per latifah. Dikasih zikir siri di Muraqabah Hadiah Ma'iyah Akarobiyah. Kemudian ada mingguannya khotaman, ada manakibannya. Itu semua tidak lain mengisi ruling-ruling latifah setiap murid. Maka oleh karena itu kita harus patuh kepada guru mursyid kita. Jangan lagi pakai akal, patuh. Kepatuhan kepada guru mursyid, walia mursyid, sama aja kita patuh kepada Allah dan Rasul. Mana dalilnya? Yang Ustaz Jakatri katakan, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una. Orang yang berbaiat kepadamu, kepada Rasulullah ketika itu, sekarang pada guru mursyid masa kini, hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah. Dia itu ya toreko. Kalau bicara toreko itu ya perjalanan ruhani seseorang menuju Allah harus pakai mursyid, kasih zikir jahar hofis gitu. Zaman modern ini wajib kita bertoreka, wajib. Kalau orang tidak bertorekoh, maka amal syariatnya mau dibawa kemana? Jadi dengan dipereko amal syariat dibawa ke hakikat. Ya, insyaallah kemudian bermanfaat.